Pemirsa, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memperkuat cadangan pangan, mempercepat pembangunan pertanian, mendorong hilirisasi, melindungi petani dan peternak, serta membangun fondasi menuju swasembada yang berkelanjutan. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, pangan bukan sekedar urusan ekonomi. Pangan adalah soal kedaulatan masa depan, dan pangan adalah tentang memastikan setiap rakyat Indonesia dapat hidup dengan tenang tanpa rasa khawatir akan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan. Komitmen Presiden Prabowo Subianto menjaga ketahanan pangan tidak berhenti pada beras dan sektor pertanian. Perhatian juga diberikan kepada peternak rakyat yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok pangan nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespon dinamika harga ayam dan telur yang sempat menekan para peternak. Bagi Presiden Prabowo Subianto, peternak rakyat harus menjadi pihak yang pertama kali yang dilindungi ketika terjadi gejolak pasar. Karena itu, Kementerian Pertanian mengumpulkan para peternak dari berbagai daerah untuk mencari solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan kesejahteraan peternak. Presiden Prabowo Subianto juga membangun sinergi dengan Badan Gizi Nasional melalui program Makan Bergizi Gratis. Konsumsi telur dan daging ayam didorong meningkat agar produksi peternak dalam negeri dapat terserap lebih optimal. Langkah ini bukan hanya menjaga harga tetap stabil, tetapi juga menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antara petani, peternak, industri pangan, dan program kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, satu kebijakan mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, menjaga pendapatan peternak dan meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Di saat banyak negara masih berjuang menjaga pasokan pangan akibat tekanan global, Indonesia justru memperkuat cadangan dan meningkatkan kapasitas produksinya. Salah satu indikator yang paling terlihat adalah kebijakan penghematan impor beras medium. Keputusan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan produksi nasional. Sementara itu, cadangan beras nasional yang kini mencapai sekitar 5,2 juta ton bahkan disebut telah melampaui kapasitas penyimpanan yang tersedia. Sebuah kondisi yang beberapa tahun lalu mungkin sulit dibayangkan. Di tengah ancaman El Nino, ketidakpastian ekonomi global, hingga gejolak rantai pasok dunia, Indonesia tidak memilih untuk menunggu. Kita melakukan penanaman maraton karena dari pangan kita yang kita jaga betul itu ada 11. Sesuai Impres tahun 2020 nomor 125 kalau tidak salah. Nah, itu ada 12. Dari 12 itu ada 8 sudah swasembada dan ekspor. 3 yang belum. Yang pertama bawang putih, daging dengan kedelai. Dari total 3 ini ada kurang lebih 3,5 juta ton. Tetapi yang kita produksi adalah 68 juta ton. Kebutuhan 68 juta ton, produksi kita 73 juta ton. Artinya kalau kita bagi 3,5 juta ton dibagi 73 juta ton itu 4%, 5%. Sedangkan standar swasembada adalah sesuai FAO tahun 1999 itu bisa impor 10%. Artinya apa? Swasembada pangan, swasembada beras bahkan surplus. Jadi itu kesimpulannya supaya dipahami apa itu swasembada. Tapi yang terpenting tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium. Dan Bulog, kapasitas Bulog hanya 3 juta ton. Tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang 2,2 juta ton. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto,
Pemerintah memperkuat cadangan pangan, mempercepat pembangunan pertanian, mendorong hilirisasi, melindungi petani dan peternak, serta membangun fondasi menuju swasembada yang berkelanjutan. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, pangan bukan sekedar urusan ekonomi. Pangan adalah soal kedaulatan, masa depan, dan pangan adalah tentang memastikan setiap rakyat Indonesia dapat hidup dengan tenang tanpa rasa khawatir akan kebutuhan paling mendasar dalam hidupnya. Pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Jangan lupa untuk menyimak kembali acara ini esok hari di jam yang sama, tentunya hanya di Garuda TV. Kini saatnya saya Rehat Sirait bersama dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.